Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih bersama Mas Bayu. Tapi ini kayak spesial banget nih karena ini nggak taunya pas tadi kita di balik layar tuh di kanan Jogja itu di tempatnya Mas Bayu. Itu kan sekarang lagi banyak produksi nih, termasuk dari Trahjen ya Mas Bayu ya. Nggak taunya Mas Bayu ini diem-diem peternak handal nggak taunya kan. Nah, kita penasaran jadinya kan, karena kemarin juga ada yang komentar kan, bisa berapa sih yang ideal buat diternak, dipaca kan. Ternyata Mas Bayu punya pengalaman yang udah cukup lama gitu, udah sering eksperimen Mas Bayu. Iya. Nah, itu awalnya di Jogja itu memang buat paca Mas Bayu, kandang Jogja sana itu. Udah awalnya kalau semua itu fokusnya di Purworejo ya. Awalnya kandang pacekan itu di Mas Rosid. Oh ya, Mas Rosid betul. Terus kandang player di Mas Dayat sini. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu kan pieknya makin banyak. Otomatis saya nyoba buat bantu untuk menjalankan piek-piek itu gitu. Jadi bikin kandang di Jogja untuk ngurangin bebannya Mas Dayat di Purworejo gitu. Oh. Karena beliau kan juga sama sekolah di sini kan. Nah, disitulah berdirilah kandang di Jogja itu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata kalau umur maksudnya dia mentas dari petarangan gitu, maksudnya mentas dari induk, terus dibawa ke Jogja itu lemah banget. Oke. Gampang mati, gampang kena penyakit. Nah, akhirnya ngobrol sama Mas Dayat, terus sama Rosid, terus saya putuskanlah buat ternaknya itu diganti ke Jogja. Akhirnya semua indukan ini diboyong ke sana gitu. Gitu. Itu tapi Mas Bayu sebelumnya sudah mungkin ya kita penasaran nih, kok bisa tiba-tiba langsung punya inisiatif handle ternak di sana. Emang pernah Mas dulu waktu mungkin masih kecil atau apa iseng-iseng ternak atau gimana gitu? Punya pengalaman di situ? Ya jujur belum pernah sih Mas. Lebih ke karena keadaan ya. Berarti ilmu kepepet ya? Karena kepepet, itu kasihan sama Mas Dayat kan. Takutnya juga mengganggu sekolahnya. Ya, akhirnya itulah jalan di Jogja gitu. Walaupun ya kalau di kami gitu untuk nemuin apa dengan apa itu kan diskusi juga gitu sama Mas Dayat. Tetap artinya koordinasi dengan Mas Dayat ya? Ya, bareng-bareng lah mutusinnya gitu. Terlepas yang lebih teknis Mas Bayu eksekusinya di sini. Ya karena kan kalau sebelum maksudnya sebelum indukan yang sekarang gitu, itu kan masih ngeraba Mas, masih dicoba semua gitu. Jadi semua indukan yang di Jogja itu kita nyoba hasilnya kayak apa dulu gitu. Berarti artinya waktu itu eksperimen benar-benar dari nol Mas. Dari misalkan itu tetap berbarometer dengan burung pelayar sendiri atau dari luar Mas, dari terah-terah lain? Dari terah-terah luar. Oh, terah-terah luar. Oke. Kami mutusin untuk ternak dengan player sendiri itu setelah ponari bisa dilombakan gitu. Dari ponari itu, ternyata lebih gampang kalau kita nih kenal sama karakter jantannya gitu. Oh, jadi udah tahu karakter jantannya itu Mas ya. Oke. Biasanya kalau betina kan nggak diterbangin. Taunya karakter betina itu kan dari belahannya atau dari kakaknya yang dilatih ya. Oh iya betul. Nah makanya waktu itu kami mulai ternak itu nomor ringnya kalau nggak salah itu nomor 400 apa ya? Awal mulai ternak itu. Ya pakai nama Adika MBS. Sebelumnya kan Adika Jogja, Adika. Oke. Terus baru ketemu itu di nomor ring ya yang sekarang ini yang sekitar 700-an. Iya. Nah, Mas Bayu ini pertanyaan paling tunggu-tunggu nih. Sepengalaman Mas Bayu nih yang sampai saat ini dijalani ya di paca itu. Kita pasti pernah mengalami ya Mas ya, sebuah trial and error ya. Kalau pengalaman Mas Bayu, usia yang terbaik untuk dijadikan paca itu di momentum kayak gimana sih Mas Bayu? Jadi banyak pendapat sih Mas ya. Ada saya kasih contoh gini, yang kami alami aja. Palestina itu kan ibunya anak JN. Betul.
anak JN ketemu sama inbreed queen. Oh. Nah waktu itu diambil itu posisi inbreed queen-nya itu rampas piye itu. Rampas pertama ya Mas ya. Rampas piye, rampas pertama. Keluarlah ibunya Palestina itu. Nah, karena ibunya Palestina itu sempat hilang. Oh. Jadi waktu piye, kalau nggak salah piye 1 apa piye rampas itu ya dia hilang. Betina hilang Mas? Hilang. Jadi ceritanya tuh dibawa Mas Rosid. Cuma mungkin dia lupa nutup kandangnya atau gimana. Oh lepas berarti. Lepas di Jogja. Ketemu itu sekitar 2 bulanan setelah itulah. Ya artinya ketemu itu pas di kondisi rampas 1 kali. Dia ketemu itu udah rampas piye. Rampas piye, nganggur lama di Jogja. Kalau nggak salah bulu 7 saya temuin sama kakak JN. Kakak JN itu kondisinya sudah dirampas berapa tuh Mas? Kakak JN masih rampas piye itu, rampas piye tapi mau jalan ke rampas 2. Oh, berarti sama-sama rampas 1 juga. Rampas pertama ya? Iya, sama. Setelah rampas piye. Itu ngeluarin 5 sama kakak JN itu, salah satunya yang masih terbang sekarang itu Mafia. Oh. Nah, dari situ kan kesimpulannya Mas Bayu, itu apakah dijadikan barometer usia yang paling minim atau usia terbaik untuk dijadikan pacar? Kalau di kami sih patokannya itu Mas, setelah rampas itu. Setelah rampas itu artinya dua-duanya Mas Bayu? Jantan betina? Iya. Karena kami coba itu anaknya lebih enak. Dalam artian enak itu giringnya enak, nggak rewel gitu. Kan biasanya ada piye yang giringnya rewel. Giring itu langsung fokus, terus dilatih enak. Berarti kan kalau Mafia itu jatuhnya cucu JN. Betul. Sama kayak Palestina. Bedanya kalau Palestina kan bapaknya PS, kalau Mafia ini bapaknya kakaknya JN. Yakuza namanya. Ya, saya pernah lihat Yakuza itu ya. Nah, kami coba kalau nggak salah 5 giringan, terus iseng-iseng jagungan menang. Iya. Oke. Nah, tapi pernah nggak Mas Bayu punya pengalaman atau bereksperimen? Misal ya, masih usia peak, misalnya lar 1, lar 2, itu dikawinkan, pernah nggak Mas Bayu? Karena materi betinanya banyak sih, saya belum pernah sih. Belum pernah? Saya lebih, setelah rampas itu baru saya ambil. Iya. Memang sejauh ini itu yang baru dipraktekkan. Yang dipraktekkan. Kalau yang dipraktekkan di kandang saya. Tapi itu memang atas dasar Mas Bayu sendiri atau ada masukan dari Mas Dayat kalau harus di usia tersebut Mas Bayu? Kalau Mas Dayat nggak begitu patokan sama bulu sih ya. Lebih ke kalau memang ada ya diambil gitu. Cuman kan biasanya kalau belum rampas itu telurnya belum bagus Mas. Oh, berpengaruh ke kualitas telur berarti. Iya, jadi sebenarnya itu aja, tapi kalau misalnya dia belum rampas telurnya udah bagus ya coba aja ditetesin. Oh, tetap lagi ya kita coba-coba dulu ya. Tapi memang idealnya Mas Bayu ya. Kebetulan yang terah-terahnya JN itu biasanya setelah rampas baru telurnya bagus-bagus. Setelah rampas piye. Itu di terah JN atau pernah coba di terah lain Mas dengan kondisi seperti itu? Hasilnya telurnya bagus-bagus. Kalau terah lain karena kita beli buat pacek kan biasanya memang udah rampas piye. Oh iya betul juga ya. Itu jarang sama yang masih bulu 4, bulu 5 gitu jarang. Hasilnya tetap sama Mas, bagus secara kualitas telur. Sama sih, asal dia jangan nelur pertama. Nelur pertama biasanya kan jelek Mas. Oh betul. Nelur perawan itu. Nah itu ada juga nih pertanyaan. Nah telur berapa sih Mas yang ditetesin itu? Kalau ditetesin telur berapa? Kalau saya nunggu bagus Mas. Nah bagus itu yang berapa? Ya secara bentuk, cangkangnya tebal, terus bentuknya oval bagus gitu, enggak meliu atau tipis gitu, terus enggak ada kapurnya. Bintik-bintik kapur gitu. Oke. Jadi Mas Bayu nggak ada patokan harus telur ke-3, ke-5 atau berapa tuh nggak? Mending dari bentuk telurnya ya? Iya, nggak ada sih. Mending yang pertama itu yang. Kalau saya modelnya biasanya saya jodohin dulu, kan telur pertama itu saya buang. Nah nanti 2, 3, 4 itu tak babukan
Nanti yang kelima dia ngelolos sendiri. Oh gitu. Jadi telur kedua, ketiga, keempat sampai keempat itu dibabukan, yang kelima Ngelolos sendiri ya. Nanti baru setelah 5 nih biasanya kan rolling. Rolling apa tuh Mas Bayu? Diganti jantannya. Oh. Jadi misal sama betina A, nanti setelah yang kelima ganti sama betina B. Iya. Boleh tahu? Karena kalau yang ibunya Palestina itu kan udah banyak Mas ngeluarin mafia juara, terus sekarang ngeluarin Palestina ya. Terus tak kasih murka lagi ngeluarin ada blue ini lagi. Baru sampai pal 1 apa. Warnanya blue. Jadi tak temuin sama banyak jantan itu. Oh. Dan rata-rata anaknya bagus semua, kepake semua. Artinya seperti yang katanya sudah Mas Dayat, betina 1 tapi digilir banyak jantan Mas Bayu. Oh. Ternyata betul ya apa omongan Mas Dayat. Plak seperti yang Mas Bayu praktekkan. Wah, mantap kan? Jadi berarti kesimpulannya yang saya tangkap tadi setelah 5 kali teluran ganti jantan Mas Bayu. Iya, ganti jantan. Tapi kalau udah ketemu nih misalnya dari 4-4-nya ini yang kita tes ini kualitasnya merata, yo saya teruskan. Cuman kan biasanya ternak itu kan yang lama kan ngecek ininya. Kita apa itu Mas Bayu? Ngecek kualitas anaknya itu. Setelah dilatih. Iya, kenapa kok saya bilang saya baru berani jual itu di nomor ring 700-an. Karena waktu dari 400 sampai 600 itu ya kami nyoba. Kami coba, kami terbangin, kurangnya apa, kami ini evaluasi. Dibenerin. Serem amat sampai 600 gitu Mas. Iya, karena kalau apalagi yang kalau ternakan pertama itu yang masih ring 400-an itu banyak yang jadi babulolo Mas. Wah. Gila. Iya kan kita mau ngeluarin kan sebisa mungkin tidak mengecewakan orang tuh. Iya, tapi ini kan jarang-jarang Mas Bayu. Bayangkan kan udah asal jual gitu loh. Oh ya, kalau saya sama Mas Dayat prinsipnya ya kalau udah ngeluarin ya kalau bisa yang bagus itu. Makanya kalau di kami kan harganya variatif tuh Mas. Semakin mahal mesti semakin istimewa. Artinya ada grade-grade Mas Bayu ya. Oh, terlepas trennya sama, tapi pengaruhnya adalah kualitas balik lagi. Iya. Ya, tapi intinya yang saya tangkap kesimpulannya Mas Bayu ini memang benar-benar menjaga kualitasnya luar biasa ya, sampai tadi untuk sampai 600 ring Mas ya. Iya, karena kadang kalau kita ngeluarin bagus kan nggak tahu kalau memang orangnya jujur gitu ya diaku dari kita gitu. Kadang kan ada yang dipotong ringnya gitu. Oh. Tapi kalau misalnya jelek pasti nggak akan dipotong ringnya nih dari NBS kayak gini burungnya. Nah, kita menghindari sebisa mungkin menghindari yang seperti itu. Jadinya kami agak selektif di di penjualan. Wah gila ya Mas Bayu ya. Di samping tadi udah owner besar, kita juga peternak handal ya Mas Bayu ini. Wah, semakin masih jempol 4 lah, plusnya besar banget nih ya. Nah, tadi sudah kita bongkar untuk usia terbaik dari sisi buat pace, termasuk tadi ya kasih tips and triknya, terutama tadi kalau kayak berapa kali Mas Bayu jadi di rolling, terus telur berapa, ya itu tadi udah bongkar semua. Terima kasih Mas Bayu waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga sharing-sharing ini bermanfaat buat semua Mas Bayu. Iya. Dan ya semoga bisa nanti ada yang mengikuti jejak Mas Bayu ya. Syukur-syukur bisa melebihi Mas Bayu ya. Amin. Karena kan ya siapa tahu ilmu ada yang tahu ya, siapa tahu ada manfaatnya buat orang lain lebih bagus lagi. Pokoknya ya ini yang kami jalani gitu. Ya sekedar sharing lah. Kan setiap orang biasanya punya cara masing-masing. Tapi ini kan balik lagi based on experience-nya Mas Bayu. Iya. Sudah dijalani ya. Mantap. Oke Mas Bro, cukup sekian dulu di konten kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Mas Bayu karena jarang banget bisa berduaan begini nih kalau pacaran Mas Bayu ya. Kayak sumpit mie ayam yang ada berduaan. Mungkin jarang banget lah, tapi inilah bentuk sosok rendah hati Mas Bayu yang jauh dari Jogja ke Purworejo main sini sampai kita mau buat konten berdua kan. Semoga Mas Bayu diberikan kesehatan sekeluarga. Amin. Terus lancar di dunia merpati Mas Bayu ya. Amin. Kita tunggu tuh semua ini nanti nih, kita tunggu hasil ternakan Mas Bayu. Oke Mas Bro. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ah.